Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Technopreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang etika, lalu juga corporate social responsibility dan kelestarian lingkungan. Berbicara tentang etika, lalu CSR dan kelestarian lingkungan, tentunya ini menjadi bentuk pemahaman bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang netral, di mana inovasi teknologi membawa kekuatan transformatif, sekaligus membawa juga resiko etis yang mungkin saja tidak terduga, baik dalam hal moral agency, di mana technopreneurship memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan produk yang memajukan dan memiliki orientasi keberlanjutan dalam ruang lingkup kebaikan bersama. Di sisi lain, ada triple bottom line, di mana kesuksesan bisnis di abad ke-21 diukur dari dampak positif, yaitu dampak terhadap masyarakat atau people, dampak terhadap kelestarian bumi atau planet, dan juga memiliki orientasi profit yang seimbang. Adapun urgensi etika teknologi itu sendiri memperhatikan beberapa hal, di antaranya skala dampak. Dalam konteks kesalahan kecil, misalkan kode digital yang salah, ini bisa berdampak pada miliaran orang secara real time, di waktu yang sama bisa bisa bermasalah. Lalu juga dengan memperhatikan akuntabilitas artificial intelligence, di sini ada sistem otonom yang mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab saat informasinya salah atau informasi itu dilaksanakan dengan kesalahan yang fatal. Ya. Dan dalam urgensi etika teknologi ini kita juga harus memperhatikan embedded value, di mana setiap algoritma bisa mencerminkan sisi biasnya, ambiguitas, dan juga nilai dari pembuatnya. Oleh karena itu harus diperhatikan beberapa prinsip utama dari artificial intelligence ethics, ya, etikanya, yaitu harus fairness, ya, harus berimbang. Algoritma tidak boleh diskriminatif terhadap ras, gender, atau suku. Bisa saja algoritmanya menunjukkan respon yang tinggi dalam satu pendapat atau satu paradigma, tetapi menggeser cara pandang terhadap ke- keseimbangan, ya, memahami bagaimana peran ras, gender, dan suku itu sendiri, sehingga dalam prinsip utama AI etik harus memperhatikan sisi keadilan, lah, fairness. Lalu yang kedua, transparansi. Keputusan AI harus dapat dijelaskan, bukan hanya sekadar black box, artinya sesuatu yang diterangkan dan menjadi pendapat pasti, ya. Jadi harus diinformasikan juga sumbernya, harus diinformasikan juga dampaknya dari apa yang menjadi pendapat AI ataupun informasi yang disampaikan oleh AI. Dan yang terakhir adalah accountability. Harus ada pihak manusia yang bertanggung jawab terhadap output yang diberikan oleh AI system. Sehingga kita pahami ada dilema tersendiri mengenai AI ini sendiri, yaitu bisa menjadi senjata otonom, ya, senjata otonom yang seolah-olah menjadi pembenaran atas sesuatu pendapat, walaupun bisa saja ada pendapat lain, atau juga menjadi deepfake, ya, mengkosong ataupun hoax, ya, dan bisa juga menggeser, ya, atau mengganggu lapangan kerja karena beberapa aktivitas yang biasanya dilaksanakan oleh manusia tergeser atau tergantikan. Selanjutnya, privacy dan keamanan data harus diperhatikan sisi security by design, di mana keamanan data menjadi bagian integral secara menyeluruh dan harus diperhatikan
sistemik sejak awal desain. Lalu juga memperhatikan data minimization, di mana kumpulkan hanya data yang benar-benar diperlukan oleh bisnis ataupun berorientasi untuk eh, upaya meningkatkan aktivitas usaha atau dalam sisi technopreneurship ya. Lalu yang ketiga informal consent, yaitu persetujuan eksplisit atas penggunaan ya. Ini merupakan pondasi kepercayaan baik dalam konteks informasi itu sendiri maupun dalam konteks pelaksanaan dari informasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility untuk startup yang berorientasi pada teknologi. Nah, ini ada peralihan dari hanya sekedar filantropi, ya, jual kebaikan, membantu, menjadi memperhatikan strategik CSR. Ya. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama product base. Ya. Dalam konteks produk harus memberikan akses platform yang juga tidak melulu berbasis bisnis. Ada sisi lain yang harus perhatikan untuk daerah-daerah yang terluar, terpencil atau terbelakang, yang daerah terpencil ya. Diupayakan ada sisi filantropinya, yaitu menggratiskan. Yang kedua skill base ya. Tim engineering mengadakan workshop coding atau secara pro bono secara gratis juga bagi anak-anak yang tidak mampu atau yang terlantarkan atau yang anak yatim. Nah, CSR startup modern lainnya adalah dengan memperhatikan platform base di mana ada fitur donasi yang terintegrasi atau kampanye sosial yang melalui jaringan penggunaan aplikasi sehingga manfaatnya bisa didapatkan secara cepat dan lebih luas aksesnya. Lalu hal lain yang harus diperhatikan tentang green teknologi ya, di mana di dalamnya ada inovasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem itu sendiri, baik dengan memperhatikan konsep teknologi berbasis energi terbarukan, misalkan mengurangi penggunaan fosil, ya, bahan bakar berbasis fosil, dengan menggunakan eh, energi yang memanfaatkan aktivitas alam, ya angin ataupun geotermal. Lalu juga memperhatikan smart grid, di mana IoT ini bisa digunakan seefisien mungkin sehingga dapat memberikan energi pembangunan yang lebih bersih, lebih baik dan memperhatikan sisi lain dari kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, agritech, yaitu bagaimanapun juga kita tidak akan lepas dari kebutuhan konsumsi bahan pokok yang sumbernya yaitu dari pertanian dengan kualitas presisi yang tinggi dan memiliki protein alternatif. Hmm. Selanjutnya, dalam teknopreneurship ini, khususnya dikaitkan dengan CSR dan apa namanya kelestarian lingkungan, nah, kita juga harus memperhatikan bagaimana model bisnis yang sustainable, yang berkelanjutan, di mana di dalamnya memperhatikan ekonomi sirkular yang memikirkan peralihan model dari hanya sekedar mengambil, membuat dan membuang menuju model sirkular ya yang melakukan reuse penggunaan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi lebih bermanfaat lalu di reuse ya digunakan kembali dalam konteks kemanfaatannya atau diolah lagi menjadi sesuatu yang baru, refurbish, atau juga diolah lagi menjadi sesuatu yang sama dengan produk sebelumnya dengan kualitas yang baik atau lebih baik. Itu ekonomi sirkular. Ada juga konsep sustainable berkaitan dengan product as a services ya, menjual kinerja bukan hanya menjual produk atau barang secara fisik. Misalkan bagaimana untuk mengurangi penggunaan gadget ataupun hal-hal yang berkaitan dengan fisik yang tentunya akan menjadi limbah dengan layanan sewa atau layanan-layanan lain yang bersifat premium. Selanjutnya, konsep kelestarian lingkungan ini juga harus memperhatikan beberapa tingkat aksesibilitas yang menggunakan teknologi untuk peningkatan penguatan dan memperlebar
nilai kemanfaatan di samping juga memperkecil kesenjangan sosial. Tingkat pertama, bagaimana akses dapat diperoleh di semua lini geografis dengan mudah dan tentunya lebih murah, akan kalau mungkin gratis. Lalu yang kedua, tingkat kedua literasi digital. Tidak hanya memastikan bagaimana penggunaan, tetapi juga memastikan pengetahuan atas penggunaan alat-alat digital tersebut. Dan yang terakhir, tingkat ketiga, manfaatnya. Nah, optimalkan kemanfaatan sisi ekonomi dengan memperhatikan optimalisasi kemanfaatan sosial, sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat bagi halayak ramai tanpa melahirkan dampak negatif selanjutnya. Selanjutnya, menjembatani digital divide ya. Di sini kita harus memperhatikan kualitas desain inklusif, produknya ramah, ramah bagi siapa sih? Bagi semua orang, bahkan para difabel dan masyarakat yang tentunya memiliki pengetahuan dan keterampilan terbatas, dan misalkan karena usia ataupun karena pendidikan. Yang kedua, akses stabilitas. Guna menjembatani digital divide ini, ya diupayakan ada akses-akses yang bersifat freemium, ya, atau juga kalau tidak bisa free, ya dengan harga yang khusus, misalkan untuk para pelajar di daerah tadi yang berkembang atau 3T, ya, terluar, belakang, atau pinggiran, ya, pinggiran daerah. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa menerapkan fungsi edukasi sehingga outrack programnya ini bisa lebih luas berupa pemberian pelatihan literasi digital secara bersama, baik eh, yang menjadi program pemerintah ataupun NGO. Sehingga dari kesemua ini kita juga mau melihat ada beberapa kasus tentang penggunaan AI terkait dengan kelestarian CSR ataupun etika, ya. Misalkan dalam fungsi AI yang di dalamnya ada pelanggaran etika ataupun juga bagaimana meredesainnya agar lebih adil dan program CSR-nya bisa tepat sasaran. Hal yang harus diperhatikan dari kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu ada 4 hal yang berkait etika, di mana etika ini merupakan fondasi utama atau ethical based design. Etika ini tidak hanya menjadi desain hiasan saja, tetapi menjadi orientasi pandangan utama dalam melaksanakan sebuah program. Lalu dalam konteks CSR ya, ini juga dilakukan dengan menggunakan core kompetensi sehingga memiliki dampak sosial yang lebih tinggi dan maksimal. Dan secara sustainability, ekonomi sirkular tadi udah dijelaskan memiliki dampak yang mampu menciptakan tidak hanya efisiensi tetapi keberlanjutan usaha. Dan yang terakhir, perhatikan inklusivitas, di mana teknopreneurship wajib memperkecil berbagai kesenjangan penggunaan digital. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.